Dulu gue pikir jadi YouTuber itu gampang. Tinggal rekam, edit, upload, terus dapat duit deh. Kedengerannya gampang banget kan? Tapi pas gue jalanin, yang datang duluan bukan duit, tapi rasa pengen nyerah. Kira-kira itu sih isi kepala gue waktu pertama kali kepikiran jadi YouTuber. Dari luar kelihatannya gampang, tapi pas dijalanin baru kerasa ternyata gak segampang itu. Sebelum gue mulai YouTube, keseharian gue itu dagang. Ya, kalian pasti paham lah, namanya juga dagang, kadang rame, kadang sepi. Tapi kalau boleh jujur, dagangan gue lebih sering sepinya sih. Kadang dari pagi sampai sore, itu yang datang buat beli itu paling juga 1 atau 2 orang. Sisanya ya gue duduk aja sambil nunggu, liatin barang-barang gue yang belum kejual. Biasanya sih gue sambil scroll-scroll HP, lihat YouTube, Instagram, TikTok, scroll terus. Tapi bukannya bikin tenang, malah makin kepikiran. Gila ya, masa hidup gue bakal gini-gini aja. Apalagi sekarang gue udah nikah, udah punya anak juga. Jadi yang dipikirin itu bukan cuma hari ini, tapi gimana besok, lusa, bahkan masa depan. Bukan soal capek kerja. Capek mah udah biasa kali ya, tapi lebih ke cukup nggak ya nanti. Dari situ gue mikir, kayaknya gue butuh masukan lain nih. Karena jujur aja, posisi dagang sekarang itu lagi nggak gampang. Akhirnya gue mulai cari-cari cara dapat uang dari internet. Dan anehnya, semua jawabannya hampir sama. Jadi konten kreator, entah itu YouTuber, TikToker, atau streamer. Intinya bikin konten lah. Awalnya gue mikir, gampang lah. Di kepala gue simpel banget. Siang dagang sambil rekam, malamnya gue edit, terus upload, selesai. Nice. Kemudian gue mulai cari tahu tuh lebih dalam gimana caranya dapat duit dari YouTube. Gue gabung tuh ke grup-grup konten kreator, lihat orang-orang sharing hasil. Ada yang view-nya jutaan, ada yang udah bisa dapat penghasilan. Di situ gue makin semangat tuh. Wah, ini bisa nih. Udah kebayang enaknya. Here I come. Oh, here I come. Oh. Video rame, viral, terus duit masuk dah. Bisa bantu-bantu buat menuhin kebutuhan rumah. Bisa beli ini, beli itu. Pokoknya waktu itu hidup kelihatan gampang banget dah. Nice. Padahal kenyataannya jauh banget. Modal gue cuma HP lama, kamera yang biasa aja, editing juga ya seadanya. Yang penting kepotong, bisa dikasih suara. Tapi ya udahlah, daripada cuma mikir doang, gue coba aja dulu. Akhirnya gue bikin tuh video pertama. Gue rekam, terus gue edit, terus gue upload ke YouTube. Beberapa hari kemudian gue cek, yang nonton berapa? dikit. Dan yang paling sering nonton kayaknya gue sendiri deh. Gue buka videonya berkali-kali, ya buat nambahin view gitu deh ceritanya. Nah, di situ gue mulai kerasa capeknya dapet, tapi hasilnya belum ada. Timbul tuh perasaan mulai males, mulai ragu. Gue mikir, ini bener gak sih? Nah, waktu itu gue punya temen namanya Rio yang punya 3.0 channel. Buat kalian yang suka ikan, khususnya cupang, bisa banget nih mampir ke 3.0 channel. Temen gue ini, dia udah ngerasain yang namanya
duit dari internet, entah itu sebagai YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel, YouTuber besar yang pengen banget terkenal. Kagak terkenal sampai sekarang. Doain ngapa biar cepet terkenal. Amin. Entah dia jualan online, kayak bikin video afiliasi gitu. Nah, gue sering tuh tanya-tanya ke dia. Dia yang sering nyemangatin gue, support gue. Ketika gue bingung soal konten, kadang-kadang gue tanya sama dia. Terus dia kasih solusi, harus begini, harus begitu. Tapi kadang-kadang timbul perasaan ragu di diri gue sendiri. Dia bilang, udah, jalanin aja dulu, Dek. Semua juga awalnya kan dari kecil dulu. Yang penting lu jangan berhenti, gas terus, semangat terus, Dek, oke? dia suka ngomong begitu sama gue. Ya udah, gue lanjut lagi, bikin lagi, upload lagi, dan hasilnya sepi lagi. Terus gue mikir, mungkin salah tema kali ya. Gue ganti itu. Hasilnya masih sepi. Gue nggak nyerah, gue ganti tema lagi, sepi lagi. Dan video yang lo lagi tonton sekarang ini, jujur aja, ini juga masih percobaan, tema baru lagi. Gue juga belum tahu ini bakalan jadi apa, berhasil atau enggak. Gue nggak punya jawabannya. Tapi gue cuma tahu satu hal, gue masih jalan, gue masih coba, masih bikin. Karena kalau gue berhenti sekarang, ya udah selesai. Dan seenggaknya suatu hari nanti gue bilang ke anak-anak gue, dulu ayah pernah nyoba, bukan cuma ngomong, tapi beneran nyoba, walaupun pelan. Yang penting gue nggak berhenti. Sekarang gue masih di sini, masih belajar, masih bikin, masih jatuh, masih coba buat bangun lagi. Dan kalau suatu hari nanti channel ini berhasil, mungkin video ini bakalan jadi bukti kalau semuanya emang mulai dari nol. Terus buat lu yang lagi berjuang juga sekarang, entah itu usaha, kerja, atau apapun itu, semoga kita sama-sama kuat. Semoga usaha kita dikasih jalan. Dan semoga kita bisa sampai ke tujuan kita masing-masing. Dan kalau lu mau ikut lihat perjuangan gue, boleh dong subscribe. Siapa tahu beberapa tahun lagi kita bakalan balik ke video ini dan cuma bisa ketawa. Gila ya, dulu pernah susah ini. Ya udah, segitu dulu kali ya curhat gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.